Karena memang sistem ke depan itu akan menjepit kalian pakai barcode, pakai QRIS, penjualan tubuh kalian, tangan kalian, dahi kalian. Terus kalian itu nanti akan terdeteksi sama CCTV. Nah, seperti itu. Terus kalian yang sudah pakai vaksin ya, itu jangan sampai terdeteksi sama CCTV. Ya, terserah kalian mau menyamar memakai rambut wig atau apa namanya pakai topeng atau pakai kacamata. Jadi tidak terdeteksi oleh apa namanya CCTV. CCTV itu bisa mendeteksi wajah kalian. Jadi kalian pintar-pintarlah ya, kalian yang sudah memakai vaksin ya, apalagi yang memakai vaksin tiga kali lebih ya. Ketika ada CCTV, itu handphone handphone kalian itu harus dinonaktifkan, sinyalnya itu jangan jangan diaktifkan, apa mobile datanya itu jangan diaktifkan. Jadi ya lewat CCTV ya lewat saja, jangan sampai diaktifkan. Nanti antara wajah kalian sama handphone kalian itu akan terkoneksi bluetoothnya. Jadi ketika ada di tempat-tempat umum seperti stasiun atau bandara yang ada CCTV-nya yang ketat itu handphone kalian harus dimatikan. Jadi ya lewat-lewat saja. Terus wajah kalian harus ditutupi. Misalnya saja kalian membawa topeng Power Ranger atau topeng apa namanya helm ya pakai aja itu, atau topi, terus pakai kacamata. Jangan sampai wajah kalian itu terdeteksi atau terbaca sama CCTV. Karena kan CCTV sekarang itu sudah menghitung, mengkalkulasi orang-orang yang sudah pakai vaksin, orang-orang yang belum pakai vaksin itu mereka deteksi lewat CCTV. Dari wajahnya, dari suhu badannya itu ketahuan semuanya. Makanya kalau kalian itu di tempat-tempat umum itu handphone kalian itu harus dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya sudah naik pesawat, sudah naik kereta, ya sudah dinyalakan lagi di perjalanan, baru kalian nyalakan lagi. Seperti itu. Supaya tidak terlacak, tidak terdeteksi keberadaan kalian. Bila perlu kalau kalian itu seperti di bandara atau di stasiun itu memakai topi atau kacamata hitam, pokoknya wajah kalian supaya tidak terdeteksi oleh CCTV itu bagaimana caranya, atau memakai kumis atau ada tompelnya. Seperti itu. Karena mereka mainnya roh 66 ini itu mainnya dengan CCTV. Jadi pendeteksian mereka itu dengan scan wajah kalian, dengan Bluetooth yang terkoneksi dengan handphone kalian, jaringan handphone kalian. Hindari CCTV memang. Seperti itu. Mereka penghitungan kuantitas manusianya itu ya mereka lewat CCTV tadi. Dipantau lewat CCTV. Oh, di sini jumlahnya berapa, yang sudah pakai vaksin, yang belum pakai vaksin itu terdeteksi semuanya. Makanya ya Tuhan itu kan saking sayangnya kepada anak-anaknya ya, itu dibikin datanya dibikin kacau. Salah satunya ya melalui bencana alam, supaya tidak terdeteksi di situ terdata manusianya, sampai kakaknya nggak ada, KTP-nya tidak ada, bahkan rumahnya tidak ada, itu supaya mengacaukan semuanya. Bahkan ketika bencana alam itu kan mereka yang sudah memasang CCTV, bahkan tower-tower di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu semuanya sudah rusak. Kalau kalian bisa menangkap dari pandangan positif ya, tidak menangkap dari pandangan negatif terus menerus ya, itu rencana Tuhan itu kan memang tidak bisa terselami oleh manusia. Jadi kota itu memang dikacaukan supaya data-data yang sudah terekam oleh CCTV itu hilang semuanya. Ya kakaknya, KTP-nya, posisi rumahnya, tidak tahu lokasinya di mana. Makanya kan kacau semuanya di situ. Pekerjaan Tuhan itu kan tidak bisa diselami. Pekerjaan roh itu kan tidak bisa diselami. Makanya beruntunglah kalian yang ketika terkena bencana itu masih bisa hidup. Bersyukurnya di situ, masih bisa makan, masih ada nyawa, masih bisa menghirup udara, itu sangat bersyukur. Ya karena kalian lolos penyeleksian dari bencana alam, itu lolos. Yang pertama itu. Yang kedua kan kacau balau di situ. Data-data kalian kan hilang dari
penangkapan CCTV kan hilang semuanya. Bahkan handphone kalian kan sudah tidak ada, koneksi diri kalian dengan handphone kan sudah nggak ada. Jadi bersyukurlah kalian yang masih hidup. Jangan melihat atau memandang dari bencana alamnya itu, jangan, tapi dari penyeleksiannya. Ya memang sudah aku sampaikan ya dari beberapa minggu atau bulan yang lalu, seleksi alam besar-besaran itu salah satunya ya supaya mengacaukan antena 66 di situ yang sudah mereka dirikan, tower-tower 5G atau 6G ya, seperti itu. Itu kan kacau semua ya, karena bencana alam itu kan kacau. Dan Tuhan itu kan sudah menyingkapkan ketika ada bencana alam, ternyata ada manusia yang serakah di situ. Manusia serakah itu ya memotong atau menebang pohon secara membabi buta. Jadi ya sudah Tuhan singkapkan melalui bencana alam. Oh ternyata di situ kenapa kok ada bencana alam? Ternyata ada orang serakah yang menimbun kayu-kayu untuk mereka jual. Entah itu dijual ke luar negeri, entah itu dijual ke PT-PT atau ke pabrik-pabrik untuk dijadikan misalnya kursi, untuk dijadikan meja, atau dijadikan yang lain, perkakas yang lainnya. Seperti itu. Makanya kan jangan pernah menilai dari bencana alam itu ya negatifnya, dari sisi negatifnya. Apa yang rencana Tuhan atau pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh itu tidak bisa diselami oleh manusia. Tiba-tiba saja ya semua terjadi. Tuhan singkapkan, oh begini ternyata di kota itu kenapa kok banyak kayu gelondongan tiba-tiba ada di sungai-sungai, bahkan masuk ke dalam rumah ya. Kayunya itu besar loh, sampai masuk ke dalam rumah, berkumpul di satu sungai, satu jembatan. Nah, saking banyaknya manusia itu serakah untuk menjual kayu-kayu gelondongan itu. Makanya Tuhan itu memberi bencana alam di situ untuk menyingkapkan kondisi manusia itu sangat serakah, sangat amburadul. Seperti itu. Begitu ya. Jadi ada rencana Tuhan yang manusia itu tidak bisa selami. Jangan melihat dari bencananya, alamnya seperti apa, mengurangi populasi penduduknya, jangan. Ya memang seleksi alam itu memang nyata, tapi dibalik hikmatnya tadi itu banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mencari Tuhan. Ketika ada bencana alam pasti kan orang itu takut ya, ternyata Tuhan itu beneran ada, Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Jadi manusia itu kembali lagi berbondong-bondong untuk ya bertobat tadi, mencari hadirat Tuhan. Sekalipun hanya tertinggal nyawa, hanya tertinggal baju di badan saja, handphone tidak ada, KTP nggak ada, KK nggak ada, bahkan rumahnya nggak ada, posisi lokasi rumahnya sudah hilang, tidak punya tempat tinggal lagi. Tetapi hikmat di balik itu membuat manusia yang ada di situ itu bertobat. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh itu tidak bisa diselami oleh manusia. Tanpa disadari, tanpa secara logika manusia itu hilang. Ya karena diproses oleh alam. Seperti itu. Supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Kan melihat korban-korbannya yang hilang, korban-korbannya yang meninggal, manusia itu kan jadi sadar, jadi naik frekuensinya. Oh, ternyata Tuhan itu ada, ternyata Tuhan itu maha kuasa, oh ternyata Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Aku masih diberikan nyawa, aku masih diberikan kehidupan, walaupun aku tidak punya identitas diri, tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak punya akte kelahiran. Kan semuanya hilang ya, akte kelahiran, KK, KTP, semua kan hilang. Bahkan rumah, tanah, saudara, ayah, ibu, suami, istri, bahkan anak hilang. Kan semuanya diproses. Seperti itu. Supaya apa? Manusia itu bertobat, kembali kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seperti itu. Ya memang sangat berat ya kehilangan orang tuanya, ayahnya, ibunya, anaknya, bahkan pasangannya, istrinya atau suaminya. Tetapi kan di balik itu semua kan manusia akan bertobat. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya tanah lagi, bahkan tempat yang dia diami saja sudah tidak tahu lokasinya ada di mana. Semuanya kacau.
KTP nggak ada, akte kelahiran saja sudah hilang, lenyap, apalagi kartu keluarga nggak ada sama sekali. Jadi kan semuanya kembali di reset, kembali ke nol, seperti itu. Dan semua tower-tower atau jaringan yang merusak atau membuat manusia mati sia-sia, kacau balau, sudah nggak berdiri lagi. Jadi bersyukurnya ya di situ, bisa lolos proses alam. Jadi manusia itu tidak mati sia-sia oleh akibat jaringan 5G atau 6G itu. Seperti itu. Itu yang bisa diambil hikmatnya di situ. Bukan masalah bencana alamnya seperti apa, itu tidak, tapi manusia itu harus kembali kepada hadirat Tuhan, bertobat, seperti itu. Ya, saking bebalnya manusia kan, ya proses alam itu sangat apa ya, menghilangkan logikanya, menghilangkan akal sehat manusia itu tadi. Ya, manusia kan diberitahu sesamanya, diberitahu orang tuanya, kebal, disuruh bertobat kebal, tapi ketika diproses alam, kebalnya itu hilang semuanya, logikanya hilang, akal sehatnya hilang, ya karena sudah mengalaminya, sudah merasakan, oh ternyata begini ya rasanya tidak punya rumah, tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya pasangan lagi, bahkan KTP saja tidak ada, akte kelahiran hilang, kakaknya juga sudah lenyap di bawah banjir bandang misalnya saja, longsor seperti itu, kan hilang ya, kesombongan manusia, keangkuhan manusia kan hilang semuanya. Ya saking bebalnya diberitahu kemarin-kemarin tidak mau bertobat, ya proses alam berjalan seperti itu. Jadi ada hikmat di balik itu semuanya. Terus tempat-tempat ibadah juga pada rubuh, pada rusak. Tidak itu hanya satu macam tempat ibadah, entah itu masjid, entah itu gereja, semuanya sama, habis semuanya. Di balik itu semua kan ada hikmatnya, ada yang harus diambil dari itu semuanya. Tidak serta-merta hanya bencana alam itu, tidak ya, tapi memang manusia itu dituntut untuk bertobat, untuk mencari hadirat Tuhan, tidak untuk mengumpulkan uang saja, mengumpulkan harta saja. Tapi ketika dikumpulkan, ketika membangun rumah yang megah yang ini, tiba-tiba bencana alam dalam sekejap ya hilang. Kan manusia, keangkuhannya, kesombongannya kan hilang, runtuh, diruntuhkan oleh proses alam tadi. Hilang sudah semuanya, keangkuhannya, kesombongannya, apa yang mau dibanggakan, semuanya hilang dalam sekejap. Punya rumah, habis membangun rumah ya, misalnya pergi ke luar negeri untuk bekerja misalnya, terus mengumpulkan uang banyak, kirim ke kampung halaman, tiba-tiba kampung halamannya bencana alam, kan hilang logika manusia, hilang akal sehatnya. Ternyata aku tidak boleh hanya menimbun harta saja, hanya mengumpulkan uang saja.